Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisalihin. Allahumma ja'alna ilman nafi'an qalban khashi'an ya Allah birahmatika ya rabbal alamin. Baik, kajian kita lanjut kembali dalam kitab Tamsihul Qaulul Hasis, ada Syarhul Wabil Hadis, halaman ke-12, masih menyangkut hadis tentang keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut langsung hadis berikutnya. Wa qala Nabi sallallahu innal awwalan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum 'ala shalah. Jadi Nabi berkata, sesungguhnya pada diri manusia itu hari kiamat itu yang pertama yang akan dibangkitkan di hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi. Artinya selawat merupakan salah satu amal yang membuat kita ranking pertama, perhatian penuh kalau bahasa hari ini kepada oleh Nabi kepada umatnya yang banyak berselawat. Jadi makanya oleh para kapitalis, para liberalisme, dia selalu berusaha untuk menghindari manusia dari mencintai Rasul. Ini maka kita harus juga jeli melihat ini. Isu-isu yang berkembang bukan tidak ada mendasar. Jadi dalam teori konspirasi, kalau kita pelajari sedikit ilmu politik ini penting nih, karena politik itu kan falsafah politik belum mengkaji ada apa sesuatu yang disebut A, di belakang A ada yang lain, di belakang isu ada yang lain. Jadi oleh para Yahudi dunia atau orang-orang yang membenci Islam sengaja dia mengatakan bid'ah segala macam. Itulah tujuannya, ketika orang cinta dengan Nabi, semangat kepada Nabi, mereka akan kalah. Itu bagi kita pada hari akhirat, orang yang paling hebat di hari akhirat adalah orang yang banyak berselawat. Nah, makanya kan dia cinta kepada kelompok habaib, kelompok para habaib yang cinta kepada Rasul. Hadis berikutnya, wa qala nasallam salatukum ala muhaqqah. Jadi berselawatlah kepada Nabi SAW ketika banyak dosa, mendapatkan dosa. Jadi artinya selawat itu dapat menghapuskan dosa. Izhab li dzunubikum kama yamhaqul ma'anna. Jadi sama kata Nabi, orang berselawat itu orang yang menghapuskan dosanya. Ibaratnya, bandingannya adalah sebagaimana api ketika datangnya air, api itu akan padam. Artinya siapakah yang mereda mereka dari api neraka? Salatul selawat. Maka semakin banyak berselawat, ya api neraka semakin jauh dari kita. Makanya di kampung-kampung menjadi budaya. Di satu sisi kegiatan rutinitas itu budaya, tapi sisi substansi kalimat yang kita baca bukan budaya. Jadi harus kita pisah. Jadi ketika orang menyebutkan misalnya Samadiyah itu budaya, yang mana dilihat budaya? Sisi teknis pelaksanaan. Adapun isi Samadiyah itu bukan budaya, itu firman Tuhan. Apa yang dibaca? Wallahu ahad. Apa yang dibaca? Qul a'udzu birabbin nas. Apa yang dibaca? Qul a'udzu birabbil falaq. Itu kan firman Allah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Firman Allah, masa budaya? Bukan budaya. Cuman membaca rame-rame misalnya teknis, itu yang budaya. Kalau di Aceh disebut sama dia, di Jawa disebut tahlil. Kenapa disebut sama dia? Karena kalimat yang dominan kita baca qul huwallahu ahad, Allahu samad. Diambillah kalimat yang banyak menjadi judul, makanya sama dia. Kalau di Jawa disebut tahlil, dominan dibaca la ilallah, disebutlah tahlil. Substansinya sama. Jadi tahlil sama dia bukan budaya. Itu firman Allah, itu syariat. Teknisnya yang budaya. Kapan dibaca merah itu teknis itu budaya.
Maka bahasanya bisa judulnya berbeda-beda, tapi substansinya apa? Substansinya, isinya, asalnya itu syariat Allah. Jadi harus kita pisahkan masalah agar kita paham benar-benar agama. Berikutnya Nabi berkata, wa qala sallallahu man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina maratan mahallahu dhunubahu kulluha. Siapa yang berselawat kepadaku di hari Jumat, kata Nabi, berapa kali dia berselawat? Arba'ina maratan, 40 kali. Mahallah, Allah hapuskan semua dosa-dosanya sekalian. Jadi setiap dosa Allah ampunkan dengan sebab berselawat kepada Nabi. Inilah yang menjadi sebuah kegiatan di masyarakat Aceh dahulu kala. Malam Jumat kepegat rukun mendalai. Dalai kan tilawat Jumat. Jadi intinya beda pengajian budaya. Sisi 22 malam Jumatnya baru teknis budaya, tapi asalnya bukan budaya. Masa mentelawat ke Nabi budaya? Karena dalam Al-Quran pun yusalluna ala nabi, ya, bersalawat kepada Nabi. Kalau itu perintah Allah, kalau itu perintah Rasul, itu bukan budaya. Itu harus diingat. Teknis mungkin saja. Misalnya kanduri maulid, orang menyebutkan budaya, itu sisi teknisnya. Nakwa kegiatan, tapi isinya apa? Memperingati maulid Nabi adalah maknanya memahami Nabi, seorang yang telah kita imani. Rukun iman itu kan bukan budaya. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Adakah Muhammad itu Rasul? Ya, masuk dalam kategori beriman. Bukan budaya, rukun iman. Cuma teknis mempelajari ya berbeda-beda caranya. Inilah yang harus kita bedakan, kita pahami betul. Jangan nanti orang menyebutkan budaya. Budaya itu kan hasil karya, hasil cipta. Jadi jangan salah kita gunakan kata. Selawat itu kan bukan budaya. Kenapa? Firman Allah, sabda Rasul. Masa itu budaya? Kan bukan hasil karya kita. Itu firman Allah, perintah Allah. Sabda Rasul adalah perkataan Rasul, kan bukan budaya. Itu syariat. Makanya dulu di Aceh disebut adat dengan budaya, adat dengan syariat, lagi zat dengan sifat, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Artinya asalnya punya agama, substansi milik agama. Adapun cara, itulah yang disebut dengan metode adat untuk memperkuatkan nilai-nilai agama. Lahirlah budaya, sistem. Wa qala Nabi sallam, apa hikmah berikutnya atau konsekuensi jika kita tidak membaca selawat? Wa qala Nabi sallam, ma min doain illa bainahu wa bainas sama hijabun hatta yusalliya alayya wa idza shalla alayya ala al-iqraqa dzalikal hijab wa rafa'ad du'a. Tidak dari sebuah doa, artinya doa itu tidak akan sampai illa bainahu wa bainas sama, kecuali di antara langit dan bumi ada hijab, ada dinding, ada tirai yang harus kita buka. Kapan doa itu akan mustajabah, maknanya akan sampai kepada Allah? Hatta, kalau hatta ini kalau kita pelajari ilmu nahwu kan ghayah dia. Hatta jika terletak pada isim itu huruf jar. Jika terletak pada fi'il, hatta itu huruf nasab. Nah, ini harus dibedakan. Faedahnya ghayah dakhil dan ghayah kharij. Kalau contoh di awamil kita belajar ilmu nahwu kan gini contohnya. Akal tu sama kata hatta siha. Aku makan ikan hingga kepala-kepalanya ikan. Dua masalah. Pu abe pu en ulaya. Munya abe ghayah dakhil. Jadi ghayah dakhil. Jadi babe bidamang kenan. Gayah. Mana gayah batasan. Batas. Gayah kharid dengan gayah dakhil. Mai dakhil itamang, mai kharid itu biat. Nah, itu biat lam ulai lam ulai itu biat batas ulai.
ke raya kharid dan raya dakhil yang batas. Itu dalam ayat Al-Quran kan ada batas-batas kan. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nyan hatta pai dua bapi. Padahal PA kalimat ini tattabi'u bahkan gekeun tattabi'a anai damang hatta. Jadi hattanya nanti hidup bapi nyan jid huruf nasab. Munyi dua baik isim jid huruf jar. Faedahnya dua, rayah dakhil dengan rayah kharid. Artinya apa? Doa manusia tidak Allah terima sebelum membaca selawat kepada Nabi. Kiban doanya tembusnya diterima oleh Allah, baca dulu selawat kepada Nabi. Kalau ini sebagai dasar agama, pentingkah selawat? Tentu lebih penting. Dia tak mendoa hanam selawat.